Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai peluang. Gambar-gambar berikut ini merupakan gambar-gambar yang dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan salah satunya adalah konsep peluang. Contoh pada gambar yang pertama ini adalah contoh dari pelemparan dua buah dadu. Kita bisa menentukan peluang muncul jumlah kedua mata dadu pada gambar ini adalah contohnya berjumlah 11. Misalkan ketika dari seperangkat kartu bris di sini, jika diambil sebuah kartu secara acak, kita bisa menentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu berwarna merah atau kartu as. Misalnya lagi ketika kalian ke pasar, kalian akan menemui kotak yang berisi banyaknya telur. Jika kita ketahui peluang sebuah telur itu dalam kondisi yang baik, maka dari sekian ratus telur, kita bisa berharap banyaknya telur yang dalam kondisi yang baik. Ini adalah untuk asuransi. Petugas asuransi, dia menentukan peluang dari suatu kejadian seseorang misalkan mengalami kecelakaan atau kehilangan dan seterusnya. Dari peluang tadi, maka petugas asuransi tadi dia akan menentukan besarnya premi yang harus dibebankan kepada pelanggan atau klien tersebut. Nah, ini contoh. Misalkan kita ketahui seorang pemain dapat mencetak gol pada tendangan penalti. Kita akan bisa menentukan besarnya peluang dari 3 tendangan tadi, 2 yang akan mencetak gol. Nah, ini kita akan pelajari nanti di peluang. Sebelum kita mempelajari peluang dari suatu kejadian, maka ada beberapa hal yang harus kalian ketahui istilahnya. Yang pertama adalah ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel disebut juga ruang contoh. Ruang sampel dinotasikan dengan huruf S kapital. Banyaknya anggota ruang sampel kita notasikan dengan NS, ini dia ya. Ini berarti banyaknya anggota ruang sampel. Titik sampel atau titik contoh adalah unsur atau anggota yang terdapat di dalam ruang sampel. Himpunan dari beberapa atau seluruh titik sampel itu disebut kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian merupakan himpunan dari hasil yang kita harapkan terjadi dari suatu percobaan. Nah, untuk menyusun banyaknya ruang sampel, kita bisa menggunakan dengan cara mendaftar, menggunakan diagram pohon, atau juga menggunakan tabel. Nah, ini ya contohnya. Yang pertama, tentukan ruang sampel dari suatu percobaan berikut. Di SMP, kalian mungkin pernah belajar juga. Jadi di sini kita ulang sedikit. Jadi untuk menentukan ruang sampel itu bisa menggunakan dengan cara mendaftar, diagram pohon atau tabel. Tidak semua cara nanti Ibu gunakan ya. Nah, ini untuk yang pertama itu adalah pelemparan sebuah uang logam. Jadi ini 1 uang logam. Untuk 1 uang logam kita bisa dengan cara mendaftar. Cara mendaftar berarti kita tuliskan satu persatu anggotanya. Berarti anggota ruang sampel ini bisa berupa angka, Ibu singkat dengan huruf A, atau bisa berupa gambar, disingkat dengan huruf G. Jadi ini adalah ruang sampelnya. Nah, banyaknya anggota ruang sampel ini adalah 2. Yang kedua, itu adalah pelemparan 2 uang logam secara bersama-sama. Nah, ini 2 uang logam. 2 uang logam Ibu gunakan tidak dengan cara mendaftar, tapi Ibu gunakan dengan cara tabel. Berarti ini kita buat tabel di sini. Ini dengan cara tabel. Berarti tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini ya. Berarti ini mata uang yang pertama atau koin yang pertama, ini adalah koin yang kedua. Koin pertama terdiri dari angka dan gambar. Ini kalau kita menggunakan tabel. Lalu koin yang kedua juga dia sama, terdiri dari angka dengan gambar.
Maka kemungkinannya, ini adalah kemungkinannya yang di dalam tabel ini. Berarti bisa terdiri dari angka-angka, angka di koin pertama dan angka di koin kedua, angka gambar, angka di koin pertama dan gambar di koin kedua, lalu gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar-gambar. Maka banyaknya bisa kita lihat adalah 1, 2, 3, 4. Ini kalau menggunakan tabel. Jadi banyaknya anggota ruang sampel jika dua mata uang logam dilempar secara bersamaan adalah 4. Ini perhatikan polanya ya nanti ya. Lalu yang ketiga itu yang C ya, pelemparan 3 mata uang logam secara bersama-sama. Kalau kita menggunakan tabel, maka dari 2 tabel yang berisi 2 koin lagi, 2 koin ini atau 2 uang logam, kita harus buat 1 tabel lagi. Nah, menggunakan tabel kalau dia lebih dari 2 sedikit lebih merepotkan, lebih mudah menggunakan diagram pohon. Jadi kalau 1 lebih gampang dengan mendaftar, 2 bisa dengan menggunakan tabel. Nah, ketiga kita gunakan diagram pohon. Jadi ini yang ketiga, kalau dia pelemparan 3 uang logam atau 3 koin ya, 3 uang logam, ibu gunakan tabel, berarti ini koin yang pertama. Ini adalah koin yang kedua, lalu ada koin yang ketiga. Koin pertama kemungkinannya itu dia hanya angka dan gambar. Berarti untuk koin yang kedua, ini juga kemungkinannya dia angka dengan gambar. Dia akan membentuk cabang lagi, makanya dinamakan diagram pohon. Ini kemungkinannya adalah angka dan gambar. Koin yang ketiga, masing-masing ini bercabang lagi. Ini juga kemungkinannya dengan angka dan gambar. Ini juga kemungkinannya angka dan gambar. Ini kemungkinannya juga angka dan gambar. Yang terakhir ini adalah angka dan gambar. Maka kalau kita buat dengan cara mendaftar, kita buatnya begini, angka, angka, angka. Jadi ini angka, angka, angka. Lalu angka, angka, gambar. Jadi ini angka, angka, gambar. Dan seterusnya ini jadi angka, gambar, angka. Lalu angka, gambar, 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 angka-angka, lalu gambar, angka, gambar, 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 angka, dan yang terakhir adalah gambar, gambar, gambar. Dilihat di sini, maka banyaknya anggota ruang sampel itu adalah 8. Perhatikan polanya ya. 1 uang logam dia adalah 2. 2 uang logam dia 4. 3 uang logam itu 8. Ini merupakan perpangkatan dari 2. Kenapa 2? Karena kemungkinan uang logam itu hanya 2. Yaitu kemungkinannya adalah angka dengan gambar. Jadi kalau dia 1, maka ini akan menjadi 2 pangkat 1. Kalau ketika dia 2, ini akan menjadi 2 pangkat 2. Ketika 3 uang logam, maka ini kemungkinan menjadi 3 pangkat 3 lagi ya. Salah tulis ibu. 2 pangkat 3 maksudnya. Ketika dia menjadi 3 uang logam, ini maka kemungkinannya menjadi 2 pangkat 3. Jadi kalau ada dia N uang logam, ini N uang logam, karena uang logam itu hanya kemungkinannya 2, maka banyaknya anggota ruang sampel itu akan menjadi 2 pangkat N. Nah, yang berikutnya, ini ya, ini udah contoh yang berikutnya lagi, itu yang D. Dia pelemparan sebuah dadu. Nah, untuk pelemparan sebuah dadu, ini yang D, pelemparan 1 buah dadu. Ini dia sama sebenarnya dengan tadi. 1 dadu, maka ruang sampelnya cukup dengan cara mendaftar, yaitu akan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel ini adalah 6. Dengan cara yang sama di sini, dia bilang pelemparan 2 buah dadu secara bersama-sama. Nah, ketika kalian di SMP juga dia akan belajar yang E, ini 2 dadu. 2 dadu, ini ibu nggak tulis ya keseluruhannya, ibu hanya buat secara sekilas aja. Kita lihat di sini, ini dia akan ada dadu yang pertama, lalu ini dadu kedua. Dadu pertama itu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadunya ada 6. Dadu kedua juga dia akan sama. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ini dia sama ya. Berarti di sini nanti kita akan tulis 1,1, 1,2 dan seterusnya. Nah, di sini ini akan tertulis di sini banyaknya ruang sampel. Berarti karena banyaknya di sini kolom untuk dadu kedua ada 6, barisnya juga untuk dadu pertama dia ada 6, maka banyaknya anggota ruang sampel itu akan menjadi 36. Perhatikan ini polanya. Dadu itu setiap satu dadu punya 6 kemungkinan, maka ini akan menjadi 6 pangkat 1. Nah, untuk dadu, 2 dadu, dia berarti dia akan menjadi 6 pangkat 2. Berarti kalau nantinya ada n dadu, ini biasanya untuk n dadu itu biasa untuk soal-soal OSN ya, itu maka ruang sampelnya akan menjadi 6 pangkat n, karena kemungkinannya ada 6. Yang nomor 1 yang F, ini yang F ya. Sebentar. Ini Ibu terpencet dulu sebentar. Nomor 1 yang F di sini tertulis, tentukan pelemparan dari satu mata uang logam dan satu dadu bersama-sama. Nah, ini satu uang logam dan satu dadu dilempar bersamaan. Dan satu dadu dilempar bersamaan. Nah, ini kita gunakan kalau menggunakan tabel, ini menggunakan tabel aja ya. Berarti ini adalah untuk koinnya, ini untuk dadu. Koinnya hanya 2 kemungkinan, angka dengan gambar. Dadu itu ada 6 kemungkinan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 kemungkinan. Nah, berarti ini bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya ini. Angka 5 dan angka 6. Ini kemungkinan muncul angka pada uang logam, lalu angka lagi ya, angka pada uang logam dan angka 1 pada dadu dan seterusnya. Ini gambar pada uang logam dan angka 1 pada dadu. Ini dia seperti ini, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Kita lihat di sini. Ini ada 2 baris di koin, 2 kemungkinan, lalu 6 kemungkinan atau 6 kolom di dadu. Maka banyaknya anggota ruang sampel ini adalah sebanyak 12. 12 ini sebenarnya tidak kita daftarkan, itu bisa kita lihat uang logam kemungkinannya 2, dadu kemungkinannya 6. Ini tinggal kamu kalikan aja. Jadi bisa didapat dari kemungkinan angka itu 2, kemungkinan uang dadu itu dia adalah 6. Jadi 2 kali 6, 12. Ini banyaknya kemungkinan pada uang logam dan ini banyaknya kemungkinan pada dadu. Jadi ruang sampelnya adalah sebanyak 12. Contoh yang kedua, 2 dadu dilempar bersama-sama. Tuliskan kejadian berikut. Nah, ini kita tidak diminta ruang sampelnya ya. Seharusnya ketika contoh yang ini dituliskan ruang sampelnya. Ini tidak Ibu tuliskan karena terlalu banyak ya. Ini sekarang kita lihat di sini, 2 dadu dilempar bersama-sama. Tuliskan kejadiannya. Kita hanya diminta menuliskan kejadiannya saja. Yang A itu kejadian muncul jumlah dadu adalah 8. Ingat tadi dadu itu hanya mata dadunya hanya dari 1 sampai 6. Jadi A ini karena himpunan bagian dari ruang sampel, maka kita lihat di sini yang berjumlah 8. 1 dengan 7 tidak mungkin berjumlah 8. Berarti kita mulai dari 2 dengan 6. Ini jumlah 8. Kita buat terurut ya. Berarti yang 2 dengan 6, lalu 3 dengan 5. Berikutnya lagi 4 dengan 4. Ini terurut Ibu tuliskan. Yang berikutnya lagi adalah 5 dengan 3. Yang berikutnya adalah 6 dengan 2. Jadi kerjakan dia terurut ya. Ini insya Allah tidak akan terlewat. Maka banyaknya kejadian A, kita tulis dengan seperti ini. Ini NA, itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah banyaknya 5. Yang B, kejadian muncul jumlah mata dadu kurang dari 6. Ini kurang dari 6, ini dia banyak kurang dari 6. Berarti jumlahnya kurang dari 6 itu bisa jumlah 2. Kita tulis dulu ya, jumlah 2, lalu jumlah 3, jumlah 4, dan jumlah 5. Nah, yang jumlah 2 itu berarti bisa 1 dengan 1.
yang jumlah 3, berarti ini bisa 1 dengan 2. Lalu di sini adalah 2 dengan 1, terurut ya. Lalu yang jumlah 4 itu bisa 1, 3. Lalu bisa 2, 2. Lalu dia di sini bisa 3, 1. Lalu yang jumlah 5 ini berarti adalah 1, 4. Ibu mulai dari yang kecil ya, lalu 2, 3, 3, 2, dan yang terakhir adalah di sini 4, 1. Maka kejadian B itu baru kita tuliskan terurut di sini 1, 1, 1, 2, 2, 1, lalu yang berikutnya 1, 3, 2, 2, yang berikutnya lagi adalah 3, 1. Lalu di sini 1, 4, 2, 3, 3, 2, dan 4, 1. Kalau kita lihat banyaknya kejadian B, kita jumlahkan di sini ya. Boleh juga jumlahkan dari sini, boleh dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini banyaknya kejadian B adalah 10. Sekarang yang C. Kejadian muncul mata dadu yang pertama adalah kelipatan 3. Yang pertama harus kelipatan 3. Kita lihat dulu kelipatan 3 pada dadu. Nih ya, kelipatan 3 pada dadu itu hanya angka 3 dan angka 6 atau angka 6. Maka kejadian C itu dia bisa 3,1. Ini ya dadu yang pertama. 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Ini kalau dadu yang pertamanya adalah 3. Kelipatan 3 yang lain di dadu pertama adalah 6. Berarti di sini bisa 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan yang terakhir adalah 6,6. Maka banyaknya kejadian C itu ada sebanyak 12. Yang berikutnya kita lihat di sini. Ini contoh yang berikutnya lagi. Dalam sebuah kantong terdapat 5 merah, 4 putih. Kita punya 5 merah dan 4 putih. Jadi di kantong sini kita punya dia yang pertama 5 merah dan 4 putih. Tentukan banyaknya anggota ruang sampel. Dia tidak minta titik sampelnya, dia tidak minta disebutkan satu-satu anggotanya. Nah, untuk yang pertama, kalau diambil satu bola, ini diambil satu bola. Hanya diambil satu bola. Jadi ruang sampelnya ini kita punya di sini, dia kotaknya adalah 5 merah dengan 4 putih. Maka ruang sampelnya, banyaknya anggota ruang sampel itu adalah 9. Ada 5 bola merah dan 4 bola putih. Ini dia adalah 9. Yang B, ini kita lihat di sini, diambil 2 bola. Ini diambil 2 bola. Satu persatu. Ini dia satu persatu dengan pengembalian bola yang pertama. Dengan pengembalian bola yang pertama. Berarti setiap pengambilan kita hanya mengambil satu bola. Jadi setiap pengambilan kita hanya mengambil satu bola. Lalu diambil lagi bola yang kedua. Berarti akan ada 2 pengambilan. Jadi akan ada 2 ruang sampel. Di mana ruang sampel yang pertama, ini dia ruang sampel yang pertama. Berarti ini adalah di sini 5 bola merah dengan 4 putih. Dia akan ada ruang sampelnya ada 2. Ruang sampel yang pertama berarti dia akan seperti semula. Masih awal dia. Jadi ada 9 kemungkinan. Jadi ini 9. Nah, ruang sampel yang kedua, karena bolanya dikembalikan, ini dikembalikannya dengan pengembalian bola yang pertama, dia tidak akan mempengaruhi ruang sampel. Maka ruang sampel yang kedua dia juga 9.
Yang C, di sini yang C, diambil 2 bola dari kantong tersebut. Ini seharusnya tanpa ya. Satu persatu tanpa pengembalian bola yang pertama. Jadi ini sama, tapi tidak dikembalikan. Diambil 2 bola, satu persatu. Satu persatu tanpa pengembalian. Ini ya, tanpa pengembalian bola yang pertama. Jadi di sini juga ada 22 rang sampel, berarti ini adalah 5 merah, 4 putih. Ini untuk kemungkinan yang pertama, berarti ruang sampel yang pertama, ini dia masih tetap berjumlah 9, karena ada 5 merah, 4 putih ya. Nah, lalu yang kedua, kita sudah ambil 1. Yang terambil merah, berarti di sini akan 4 merah, 4 putih. Yang terambil putih, itu berarti dia tetap menjadi 5 merah, 3 putih. Mau yang terambil merah ataupun yang terambil putih, ruang sampelnya akan berkurang 1 karena 1 bola sudah diambil. Maka ruang sampel yang kedua itu dia akan menjadi 8 karena sudah terambil 1. Lalu yang D, dia bilang diambil 2 bola sekaligus. Ini ya, diambil 2 bola sekaligus. Nah, jika diambil 2 bola sekaligus, berarti setiap kita mengambil itu akan ada 2 bola. Nah, kalau misalkan kita menggunakan untuk menentukan banyaknya ruang sampel, kita menggunakan tabel. Dia akan seperti ini nantinya. Tabelnya akan seperti ini, tapi ini ibu nggak tulis keseluruhan ya. Maka ini diambil sekaligus. Ini kita buat yang bola yang pertama, ini bola kedua. Bola pertama itu ada 5 merah. Agar memudahkan, berarti merahnya akan ada 5. Jadi merah 1, merah 2, sampai merah 5. Lalu bola putihnya ada 4. Di sini akan jadi putih 1 sampai putih 4. Yang ini juga akan sama. Jadi merah 1, merah 2 sampai merah 5. Lalu ada putih 1 dan seterusnya sampai putih 4. Nah, sekarang dilihat di sini. Ketika kita ngambil sekaligus, kita tidak akan memperhatikan urutannya. Misalkan di sini, tidak mungkin yang terambil merah 1 dengan merah 1. Ini tidak mungkin. Berarti merah 2 dengan merah 2 juga tidak mungkin. Nanti merah 5 dengan merah 5 juga tidak mungkin. Karena tidak mungkin yang terambil itu bola yang sama, karena kan diambilnya sekaligus. Nah, lalu ini merah 1 dengan merah 2 itu akan sama dengan merah 2, merah 1. Ini sama dia. Berarti ini urutan tidak pengaruh. Nah, perhatikan di sini. Ketika ngambil, ini akan banyak ruang sampelnya, tapi urutan tidak pengaruh. Diingat lagi, ketika urutan tidak pengaruh, itu makanya itu kita menggunakan, ingat ya, ketika belajar kaidah pencacahan, urutan tidak pengaruh, itu berarti menggunakan kombinasi. Berarti di sini jumlah seluruhnya ada 9 bola, diambil 2 sekaligus, maka ini akan menjadi kombinasi 92. Jadi banyaknya ruang sampel kalau 2 bola diambil sekaligus itu akan menjadi, ini nggak ibu tulis satu-satu karena terlalu banyak ya, tapi ini dia tidak pengaruh urutan karena kita ambil sekaligus. Jadinya di sini kita tulis di bawahnya, berarti banyaknya anggota ruang sampel kalau 2 bola diambil sekaligus. Ini ya, diambil sekaligus. Itu tergantung banyak bolanya, karena kita punya di sini ada 9 bola, 5 merah dan 4 putih, maka banyaknya anggota ruang sampel itu akan menjadi kombinasi 92. Ini akan menjadi 9 faktorial. Ingat rumus kombinasi. 9 dikurang 2 itu jadi 7 faktorial, kali lagi 2 faktorial. Nah, sekarang kita hitung ya. Berarti ini 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi. Ini 7 faktorial, 2-nya kita uraikan. 2 kali 1, satunya nggak ibu tulis. Ini sama-sama pembilang dan pemenyebut punya 7 faktorial. Ini bisa disederhanakan dengan 2, berarti ini tinggal 4. Jadi, ini ibu, ini 4 ya. Berarti ini 4.
ini 1, maka tinggal 9 kali 4. Jadi ada banyaknya anggota ruang sampel adalah 36. Nah, sekarang dilihat ini. Berarti gimana kalau diambil 3 bola sekaligus? Ini diambil 3 bola sekaligus. Ini nomor yang E ya. Diambil 3 bola sekaligus. Jadi tergantung cara pengambilan, maka beda lagi ruang sampelnya. Kita punya di kotak tadi, ini ada 5 merah dengan 4 putih. Karena diambil 3 bola sekaligus, ini urutan tidak pengaruh, maka banyaknya anggota ruang sampel, ingat ya, ada 9 bola, maka kombinasi 9 diambil 3. Sekarang kita hitung, jadi ini menjadi 9 faktorial, ingat rumus kombinasi, 9 dikurang 3 itu 6 faktorial, kali lagi 3 faktorial. Maka hasilnya menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial di sini. Karena penyebut paling besarnya 6 faktorial. Lalu 3 faktorialnya kita uraikan 3 kali 2 kali 1, satunya nggak ibu tulis. Ini 6 faktorial, 3 dengan 9 disederhanakan, ini hasilnya 3, 2 dengan 8 disederhanakan hasilnya 4. Jadi sini akan menjadi banyaknya anggota ruang sampel 3 kali 4 kali 7. 3 kali 4 itu adalah 12. 12 kali 7 hasilnya adalah 84. Jadi ini hasilnya 84. Perhatikan ya, jadi kalau untuk soal-soal seperti ini, itu beda cara pengambilan, beda lagi ruang sampelnya. Nah, itu adalah tentang ruang sampel. Yang berikutnya, itu adalah peluang dari suatu kejadian. Ini dilihat ya, peluang dari suatu kejadian. Dalam suatu percobaan, jika setiap titik sampel mempunyai kesempatan yang sama, maka nilai kemungkinan atau peluang dari suatu kejadian A kita nyatakan dengan peluang A diberi simbol seperti ini, itu sama dengan NA dibagi NS. NA itu banyaknya kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Ini peluang, kalian juga pernah belajar di SMP ya. Nah, sekarang nomor 1, dilihat. Gambar di bawah ini menunjukkan lempengan yang bernomor 1 sampai 5 dengan jarum penunjuk. Jika jarum diputar, maka pada saat jarum berhenti akan menunjuk ke angka tertentu. Tentukan peluang jarum menunjuk pada angka yang pertama, angka 3. Nah, sekarang dilihat di sini. Berarti untuk menjawab yang nomor 1, nih ya, nomor 1, kita lihat di sini. Itu ruang sampelnya berarti banyaknya itu dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya anggota ruang sampel adalah 5. Nah, yang A, dia minta peluang munculnya angka 3. Jadi kalau kita tulis di sini sebentar ya. Ini Ibu tulis di sini misalkan A itu kejadian muncul angka 3. Jadi A ini adalah kejadian muncul angka 3. A adalah kejadian muncul angka 3, maka anggota himpunan A itu hanya 3 saja. Berarti banyaknya anggota himpunan A adalah 1. Jadi peluang A itu adalah 1/5. NA-nya 1, NS-nya 5. Yang B dibuat di sini itu jika bilangan genap. Bilangan genap berarti Ibu buat di sini ya, B kejadian muncul bilangan genap. Ini bilangan genap. Berarti bilangan genap dari angka 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah 2 dengan 4. Banyaknya anggota B itu adalah 2. Jadi banyaknya anggota himpunan B itu adalah 2. Maka di sini peluang kejadian B atau peluang muncul bilangan genap, nanti kalau kamu nggak mau tulis ya, ini muncul bilangan genap, itu adalah 2/5. Banyaknya anggota himpunan B2, banyaknya anggota ruang sampel adalah 5. Yang berikutnya, yang C, itu muncul bilangan ganjil.
kita buat di sini ya. Yang C itu misalnya C adalah kejadian muncul bilangan ganjil. Kejadian muncul bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu berarti adalah 1, 3, dan 5. Lihat di sini, bilangan ganjilnya 1, 3, dan 5. Berarti banyaknya anggota himpunan C, dia adalah 3. Maka peluang kejadian C, atau nanti peluang muncul bilangan ganjil, itu menjadi 3/5. Nah, yang terakhir, yang D, munculnya bilangan prima. Ini yang bilangan prima dari angka 1, ya. Berarti yang D kita buat di sini. Dia muncul bilangan prima. Ini jadi kejadian muncul bilangan prima. Ini Ibu nulisnya enggak semuanya Ibu tulis ya. Berarti D itu bisa angka 2, bisa 3, bisa 5. Maka banyaknya anggota D itu adalah 3. Jadi peluang kejadian D atau peluang munculnya bilangan prima, banyaknya anggota D adalah 3, banyaknya anggota ruang sampel adalah 5. Ini 3/5 ya. Nah, ini jawabannya. Sekarang contoh yang kedua. Sebuah kartu diambil dari seperangkat. Sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu as. Nah, sekarang kita lihat dulu kartu bridge. Mungkin kalian semua pernah belajar atau pernah melihat kartu bridge. Kartu bridge ketika kita gunakan pada soal-soal peluang, itu joker tidak dihitung. Maka kartu bridge itu dia ada, ini ya Ibu gambar, ada 2 warna, merah dengan hitam. Ini merah dengan hitam. Nah, ini ada 2 warna, merah dengan hitam. Yang merah itu dia bisa berbentuk seperti ini. Mudah-mudahan Ibu nggak salah gambar. Atau dia seperti ini. Nah, ini disebut juga dia heart atau hati. Ini ada buku yang nyebutnya heart, ada yang menyebutnya hati. Ini disebut juga dia adalah diamond. Ada yang bilangnya diamond. Ada yang bilangnya berlian. Atau istilahnya ada juga yang bilangnya wajib. Nah, kartu hitam itu dia, aduh Ibu lupa gambarnya, seperti ini gambarnya kalau nggak salah. Nah, ini atau satu lagi dia bentuknya gini-gini. Yang ini kita sebutnya keriting atau keriting ya. Keriting atau dia disebut juga klub. Nah, yang ini dia adalah kita sebut sekop. Sekop atau juga disebutnya selain sekop ya. Ini disebutnya juga selain sekop itu waru. Atau ada juga yang menyebutnya spade. Nah, ini Ibu ambil. Nah, ini spade. Nah, ini kartu-kartunya. Masing-masing ini dia punya nomor dari 2 sampai 10. Lalu ada kartu as, lalu ada kartu jack, kartu queen, dan kartu K. Jadi masing-masing ini dia punya 13 kartu yang berbeda. Maka ruang sampel dari kartu bridge itu tinggal 13 kali 4. Dia akan ada sebanyak 52. Jadi ruang sampel dari kartu bridge adalah 52. Nah, yang pertama, peluang yang terambil kartu as. Jadi masing-masing ini punya kartu as. Jadi peluang yang terambil kartu asnya itu akan ada 4. As dari kartu hati, as dari kartu wajik, as kartu waru, dan as kartu keriting. Jadi adalah 4/52. Ini bisa disederhanakan jadi 1/13. Yang B, kartu queen. Kartu queen berarti di sini, kartu queen itu berarti peluang yang terambil adalah kartu queen. Masing-masing dari jenis kartu ini punya kartu queen, berarti dia juga ada sebanyak 4. Berarti 4/52.
Disederhanakan juga menjadi 1/13. Yang terakhir itu adalah kartu hati. Dia minta kartu hati. Kartu hati itu berarti dilihat di sini bisa dari angka 2 sampai 10, kartu as, jack, queen, dan king. Berarti ada sebanyak 13. Jadi 13/52. Atau kalau disederhanakan menjadi 1/4. Ini adalah peluangnya. Jadi peluang itu tinggal dilihat ya, banyaknya kejadian yang diharapkan itu dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Jadi jangan salah menentukan ruang sampelnya. Contoh yang ketiga, di sini dilihat sepasang suami istri bermaksud mengikuti keluarga berencana. Berarti hanya mempunyai 2 anak saja. Mereka berharap mempunyai 2 anak. Yang pertama adalah laki-laki dan yang kedua adalah perempuan. Tentukan peluang harapan mereka terpenuhi. Nah, sekarang untuk menentukan ini ya, berarti anggota ruang sampelnya ini boleh kamu menggunakan diagram pohon, boleh juga menggunakan tabel. Ibu gunakan diagram pohon ya. Jadi ini anak pertama, ini anak kedua. Anak pertama kemungkinannya bisa laki, bisa perempuan. Lalu anak kedua juga kemungkinannya sama, bisa laki, bisa perempuan. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka ini berarti anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Ini berarti anak pertamanya perempuan, anak kedua laki-laki. Ini anak pertama dan anak kedua, kedua-duanya perempuan. Jadi ruang sampelnya itu ada sebanyak 4. Anggota ruang sampelnya adalah 4. Nah, sekarang dilihat yang diminta itu pertama laki-laki. Kedua perempuan, berarti yang diminta ini. Kemungkinannya cuma 1. Maka peluang pertama laki-laki, kita sebut dia kejadian A ya. Lalu yang kedua itu adalah perempuan, itu adalah cuma 1 kemungkinan dengan anggota ruang sampelnya 4. Jadi 1/4. Karena kemungkinannya cuma 1. Ini aja. Nah, contoh yang keempat. Dalam sebuah tas terdapat 4 bola putih, 6 merah, dan 2 bola biru. Diambil, dia minta 4 bola sekaligus. Tentukan peluang yang terambil. Nah, sekarang dilihat ya, kita punya di sini, di kotak ini, itu ada 4 bola putih, lalu ada 6 bola merah, dan yang terakhir adalah 2 bola biru. Ini diambil. Diambil 4 sekaligus. Dia ngambilnya 4 sekaligus. Sekali ngambil adalah 4. Maka ini urutan tidak pengaruh karena diambil sekaligus. Maka banyaknya anggota ruang sampel, ini kita lihat di sini, seluruhnya ini ada 12 bola. Maka ini kombinasi 12/4. Ini jangan dihitung dulu, biarkan saja seperti ini. Nanti kita hitung pas lagi menghitung banyaknya kemungkinan ya, banyaknya peluang. Yang A itu terambil bola merah semua. Berarti A misalkan itu adalah kejadian terambil merah. Terambil merah semua. Nah, terambil merah semua ini berarti menentukan banyaknya kejadian A. Kita lihat ini, menentukan banyaknya kejadian A. Dari 6 bola merah, yang diambil cuma 4. Maka banyaknya adalah kombinasi 6/4. Bola merah seluruhnya 6, yang terambil itu semuanya adalah bola merah. Jadi ini 6 kombinasi 6/4. Nah, jadi peluang kejadian terambil merah semua, ini ibu tulis peluang A, karena A itu adalah kejadian terambil merah semua. Ini berarti kombinasi 6/4 dibagi kombinasi 12/4. Sekarang kita lihat ya rumus kombinasi, berarti ini akan menjadi 6 faktorial. 6 dikurang 4 itu 2 faktorial, 4 faktorial. Dibagi di sini ya, ini menjadi 12 faktorial. Ini menjadi 12 kurang 4, 8 faktorial, 4 faktorial. Lihat cara menghitungnya ya, ibu buat di bawahnya lagi. Ini ya. Nah, sekarang ini dia menjadi yang atas kita uraikan. Ini
Lihat ya, 6. Berarti di bawah di pembilang itu ini ada 4, berarti kita uraikan dan menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi yang 2-nya diuraikan, 2 kali 1, ini 4 faktorial. Ini dibagi. Ini peluang kejadian A. Yang ini di penyebut, ini 8 faktorial yang terbesar di penyebut dari penyebut. Ya, karena pecahan bersusun dia. Jadi ini menjadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial. 4 faktorial diuraikan jadi 4 kali 3 kali 2. Satunya nggak Ibu tulis. Nah, sekarang kita coret, Ibu ganti warna ya, biar dilihat ya. Ini 4 faktorial dengan 4 faktorial. Lalu 6 dengan 2. 6 dengan 2 disederhanakan menjadi 3. Maka pembilang itu tinggal 3 kali 5. Nah, sekarang kita lihat penyebut. 8 faktorial dengan 8 faktorial. 4 kali 3 itu 12. Lalu 10 dengan 2 ini adalah 5. Maka di penyebut itu tinggal 11 kali 5 kali 9. Berarti ini tinggal 3 kali 5 yang di penyebut adalah 11 kali 5 kali 9. Nah, sekarang dilihat lagi nih. Jangan dihitung dulu. Nah, jadi makanya tadi Ibu bilang penyebut ruang sampelnya tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Ini pembilang dan penyebut sama-sama punya 5. Ini kita sederhanakan. Ini tinggal 1 ya. Lalu 3 dengan 9 kita sederhanakan. Ini jadi 3. Maka di pembilang tinggal 1 per 11 kali 3. Ini akan menjadi 1 per 33. Lihat cara menghitungnya. Ini akan sederhana. Jadi ketika kita bertemu dengan soal seperti ini, ruang sampelnya jangan kalian hitung terlebih dahulu. Karena nanti kita akan sederhanakan dengan banyaknya kejadian yang diminta di soal. Nah, yang berikutnya dia minta 2 bola putih dan 2 bola biru. Nah, ini mudah-mudahan cukup ya. Dia minta 2 bola putih dan 2 bola biru. Bola putihnya ada 4, bola birunya ada 2. Maka di sini untuk yang B, B-nya itu adalah kejadian yang terambil 2 biru dan 2 putih. Ini 2 biru dengan 2 putih ya. Yang terambil 2 putih dan 2 biru maksudnya. Tertukar Ibu tulisnya. Tunggu bentar ya. Terambil 2 putih dan 2 biru. Putihnya ada 4, birunya ada 2. Jadi 2 putih dan 2 biru. Maka banyaknya kejadian B. Ini ya. Ini dia bertahap ngambilnya. Jadi ini kombinasi. Putihnya dari 4 diambil 2, kita kalikan dengan kombinasi 2 dari 2. 2 biru diambil 2. Ini banyaknya kemungkinan. Berarti peluang kejadian B, kejadian yang terambil 2 putih dan 2 biru, berarti kombinasi 42 dikali kombinasi 22. Dibagi kombinasi 12, 4. Nah, ini dilihat. Dibagi kombinasi 12, 4. Sekarang kita sederhanakan. 42 berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2. Jadinya 2 faktorial. 2 faktorial kali. Ini kombinasi 22. Ingat waktu belajar kombinasi. Berarti karena dia sama ini akan menjadi hasilnya 1. Dibagi. Ini dibagi ya. Berarti ini kombinasi 12 faktorial. 8 faktorial. 4 faktorial. Nah, sekarang kayak tadi ya. Berarti yang atas akan menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Lihat ya, 2 faktorial yang ini nggak Ibu tulis nih. Dibagi 2 kali satunya nggak Ibu tulis. Ini akan menjadi, ini 8 faktorial menjadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorialnya karena terbagi dengan ini nggak Ibu lagi tulis ya. Dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Satunya nggak Ibu tulis. Nah, ini jadinya kita lihat di sini 4
dengan 2 disederhanakan, ini jadi 2. Seharusnya beda warna ya. 4 dengan 3 ini 12. Lalu 10 dengan 2 ini adalah 5. Ini 5 ya. Nah, maka ini akan menjadi yang di atas tinggal. Ini tinggal ya. 2 kali 3 dibagi ini menjadi 11 kali 5 kali 9. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan di sini. 3 dengan 9. Ini akan jadi 3. Jadi ini hasilnya menjadi 2 per 11 kali 15. 3, 5, 165. Mudah-mudahan ibu nggak salah hitung. Jadi peluangnya adalah 2 dibagi 165. Kemudian yang C, paling sedikit 3 bola merah. Nah ini, misalkan yang C adalah kejadian paling sedikit. Ini paling sedikit 3 merah. Paling sedikit 3 merah. Itu kemungkinannya bisa 3 merah dengan 1 putih, karena diambil 4 bola. Lalu bisa kemungkinannya berarti alternatif lain, berarti ini harus ditambah. Ini tambah. Ini dia cara bertahap, ingat waktu belajar kaidah pencacahannya. Berarti bisa kemungkinannya adalah 3 merah, 1 biru. Nah, berarti peluangnya kita tinggal mengikuti ini. Jadi peluang kejadian C, ini ibu ganti warnanya aja ya. Peluang kejadian C, ini ibu tulis dulu. Itu berarti yang ini kombinasi merahnya 6 diambil 3 dikali putihnya 4 diambil 1 ditambah kombinasi ini 6 merahnya diambil 3 dikali kombinasi birunya 2 diambil 1. Lalu ada alternatif lain apa? Kalau keempat-empatnya merah. Jadi ini empat-empatnya merah. Ditambah kombinasi dari 6 diambil 4. Dibagi, ini banyak ya. Dibagi kombinasi dari 12 diambil 4. Karena seluruhnya ada 12 bola. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mudah-mudahan cukup ya. Ini berarti menjadi 6 faktorial. Lihat ya. 3 faktorial, 3 faktorial. Ibu uraikan ini. Ininya 3. Berarti dia akan menjadi 6 kali 5 kali 4. Ada 3 nih. Bagi yang 3-nya diuraikan. 3 kali 2. Ini 4. Ininya 1. Berarti ini 4. Dikali 4. Ini udah ibu sederhanakan ini. Ditambah. Ini akan menjadi 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1-nya nggak ibu tulis. Kali 2, ini udah ibu sederhanakannya, tambah 6 faktorial, berarti 6 kali 5 per 2. Ini dibagi menjadi ini 12 kali 11 kali 10 kali 9. 8 faktorialnya udah enggak lagi ya. Ini 4 nih, 1, 2, 3, 4. Ini 4 kali 3 kali 2. Nah, sekarang kita sederhanakan di sini. Ini kita sederhanakan. Nah, disederhanakan di sini 3 kali 2 itu adalah 6. Ini dengan 6. Maka di sini tinggal 5 kali 4 kali 4. Ini juga sama, 3 kali 2 dia 6. Ini 2 dengan 6 dia adalah 3. Nah, yang ini 4 kali 3 itu 12. Lalu 10 dengan 2 dia adalah 5. Maka di atas ini tinggal 5 kali 4 kali 4 ditambah 5 kali 4 kali 2 ditambah 3 kali 5 dibagi, ini kita lihat lagi ya, yang bawahnya tinggal 11 kali 5 kali 9. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini bisa disederhanakan lagi juga ya. Kita sederhanakan di sini. Pembilang dan penyebut sama-sama punya faktor 5. Ini punya faktor 5. Nah, ini kita keluarkan faktor 5. Pembilang dengan penyebut. Maka di sini tinggal 4 kali 4, 16. 4 kali 2, 8. Ditambah ini 3. Dibagi 11 kali 9. 16 tambah 11 itu hasilnya 27 per 99. Ini ya.
Ini bisa disederhanakan sih. 27 dengan 16 tambah 8 ya. Coba Ibu hitung di sini 16 tambah 8 tambah 3. Itu hasilnya 27. Sama-sama bisa kita bagi 9 ya. Bagi 9 hasilnya jadi 3/11. Nah, ini nilai peluang kalau paling sedikit yang terambil 3 merah. Nah, sekarang kita akan belajar kisaran nilai peluang. Nah, kisaran nilai peluang ini kita lihat di sini. Kita ketahui bahwa peluang dari suatu kejadian A itu adalah banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Karena kejadian A itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel, maka banyaknya anggota himpunan kejadian A akan kurang dari dan sama dengan ruang sampel. Sehingga mengakibatkan peluang kejadian A akan kurang dari dan sama dengan 1. Kalau keadaan khusus artinya jika kejadian A merupakan himpunan kosong, maka banyaknya anggota himpunan A akan 0. Jadi peluangnya akan bernilai 0. Karena 0 dibagi ruang sampel akan 0. Nah, ini kita sebut kemustahilan. Jika kejadian A merupakan himpunan yang sama dengan ruang sampel, maka banyaknya anggota himpunan A itu akan sama dengan banyaknya anggota himpunan ruang sampel. Sehingga jika disederhanakan sini, maka peluang A akan menjadi 1. Ini disebut kepastian. Nah, ini nulisnya kurang ya. Ini kepastian. Kita sebut dia kepastian. Sehingga kita sebut peluang itu akan berkisar dari 0 sampai 1. Peluang 0 disebut kemustahilan, peluang 1 disebut juga kepastian. Jadi nilai peluang dia akan selalu bernilai pecahan murni dari 0 sampai 1. Nah, ini dilihat di sini ya untuk menjawab yang ini. Tentukan peluang suatu kejadian berikut. Matahari terbit dari barat. Matahari selalu terbit dari timur. Jadi peluang kejadian yang pertama, ini kita sebut ya peluang kejadian A aja ya. Ini kita sebut ini kejadian A. Ini kejadian B, ini kejadian C, lalu ini kejadian D. Ibu nggak tulis. Berarti ini peluangnya akan 0. Kita sebut dia kemustahilan. Yang kedua, setiap manusia akan mati. Itu sudah pasti setiap manusia akan mati. Maka peluangnya adalah 1. Atau kita sebut dia kepastian. Harimau bertelur. Nah, kalian lihat nih, harimau mungkin tidak bertelur. Harimau dia bukan bertelur ya. Maka ini peluangnya adalah 0. Pelemparan dadu muncul angka 7. Dadu tidak mungkin muncul angka 7 maksudnya. Maka peluangnya adalah dia 0. Ini kemustahilan. Ini adalah contoh-contoh peluang dan kisaran nilai peluangnya. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.